Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang kombinatorial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang graf. Apa itu graf? Graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau disebut verticals, yaitu V1, V2, V sekian, 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 sampai Vn. Sedangkan E adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul, yaitu E1, E2, E3, E sekian, 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 hingga En. Contohnya, tentukan V dan E pada graf berikut. Gampang saja. V tadi itu adalah simpul-simpulnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E adalah sisi-sisinya yang menghubungkan dua simpul, yaitu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Graf ini ada jenis-jenisnya. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, dibagi menjadi dua, yaitu sederhana, yaitu tidak mengandung sisi ganda maupun gelang, dan tidak sederhana, yaitu dia mengandung sisi ganda maupun gelang. Contohnya pada gambar berikut, graf 1 G1 ini merupakan graf sederhana, yaitu tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Sedangkan graf G2 dan G3 dia termasuk graf tidak sederhana atau bisa disebut multigraf karena dia mengandung sisi ganda dan juga gelang. Berdasarkan orientasi, arah, dan sisi dibagi menjadi dua juga, yaitu graf berarah, yaitu graf yang memiliki arah pada setiap simpulnya, dan graf tak berarah, yaitu tidak memiliki arah kemana simpulnya. Terminologi graf yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent, yaitu kedua simpul terhubung secara langsung. Bersisian, yaitu atau insidensi, adalah kedua simpul membentuk sebuah sisi. Simpul terpencil, yaitu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian, artinya dia tidak terhubung oleh sebuah sisi. Sedangkan graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, artinya dalam hal ini, dalam graf kosong ini simpul-simpulnya tidak terhubung satu sama lain. Sedangkan derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan sebuah simpul. Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat sebuah simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali sisi pada graf tersebut. Contohnya, rumusnya adalah sigma dV sama dengan 2E. Contohnya, gambarkan graf dengan derajat simpul 2, 3, 3, 4, 4. Jawabannya, kita jumlahkan dulu jumlah simpulnya. Apabila dia genap, maka dia grafnya bisa digambarkan. Kalau dia ganjil, maka tidak bisa. Dalam hal ini, jumlah derajat simpulnya ada 16. Artinya dia bisa digambarkan seperti ini. Next, yaitu lintasan adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi pada graf. Siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya pada gambar yang sebelumnya, suatu lintasan ini yang saya tandai ini adalah sirkuit atau siklus. Artinya dia berawalan dan berakhir di titik yang sama. Kemudian terhubung atau connected, yaitu graf yang memiliki simpul yang terhubung oleh lintasan. Graf berarah dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarahnya diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Upagraf atau sebuah subgraf dari sebuah graf. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf. Cut set
adalah himpunan sisi yang bila dibuang menyebabkan ketidakterhubungan graf. Jadi jika sebuah sisi kita hilangkan dari sebuah graf, maka graf itu akan terbagi menjadi dua. Sedangkan graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah nilai atau bobot. Graf sederhana khusus ada graf lengkap, yaitu complete graph, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Terus kemudian graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya derajat 2. Misalnya satu simpul ini 2 derajat nih, 1, 2 ke pinggir gitu ya. Next, graf teratur atau regular graph adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Semua simpul punya derajatnya sama gitu loh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian graf bipartite atau bipartite graph adalah graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian, dinyatakan dengan G, V1, V2. Ya seperti pada materi himpunan ya. Next, representasi graf yaitu ada matriks. Pertama, matriks ketetanggaan. Dari graf ini kita bisa dibuat matriks nih, yaitu matriks ketetanggaannya. Kalau misalnya dia punya tetangga, dia dilambangkan, kalau dia antara simpul satu dengan simpul lainnya bertetangga, maka dia dilambangkan dengan 1. Sedangkan apabila satu simpul dengan simpul lainnya tidak bertetangga, maka dia dilambangkan dengan angka 0. Misalnya di 1, misalnya ini ada simpul yang kita maksud gitu, yang utama gitu, yang 1, kemudian 1 lagi itu 0 karena itu titik pusatnya 1 gitu. Next, sisi titik, kemudian simpul berikutnya gitu yaitu 2, dia bertetangga dengan simpul 2, bertetangga dilambangkan dengan 1. Apakah 1 bertetangga dengan simpul 3? Bertetangga dilambangkan dengan 1. Apakah 1 bertetangga dengan simpul 4? Tidak, karena dia berseberangan, tidak saling terhubung, maka dilambangkan dengan 0. Begitu pula seterusnya. Kemudian matriks bersisian dan senarai ketetanggaan. Kalau matriks bersisian yaitu antara simpul dengan sisi saling berhubungan. Sedangkan senarai ketetanggaan ini adalah jumlah simpul yang dapat jumlah sisi atau senarai yang dapat dibuat dari sebuah simpul. Next, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam memberikan lintasan terpendek dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Prinsip dari algoritma Dijkstra yaitu mencari titik lokasi dengan pencarian dua lintasan yang paling pendek. Pada setiap iterasi, jarak titik yang diketahui dari titik awal diperbarui biar ternyata didapat titik yang baru yang memberikan jarak terpendek. Misalnya nih, kalau misalnya kamu mau pergi ke Bandung dari Jatinangor, maka jalan yang bisa dilewati, kamu lebih milih jalan yang pendek kan, karena lebih cepat sampainya. Sedangkan kalau misalnya jarak yang lebih jauh, pasti lama sampainya kan. Seperti itulah algoritma Dijkstra. Penerapan algoritma Dijkstra ini terdapat pada kabel-kabel internet gitu, tiang-tiang menara untuk mencari jarak paling pendek. Kemudian algoritma lintasan terpendek, yaitu algoritma lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lain dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Kalau algoritma Dijkstra jarak terpendek, maka algoritma lintasan terpendek yaitu nilai akhirnya lebih kecil gitu. Lintasan terpendek merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan graf, terdiri dari algoritma greedy, Dijkstra, dan Bellman-Ford. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali.
Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Algoritma Weichbauer. Algoritma Weichbauer adalah suatu cara yang efisien untuk mewarnai sebuah graf. Namun, algoritma ini hanya memberikan batas atas. Jadi, algoritma ini nggak selalu memberikan jumlah warna minimum untuk mewarnai sebuah graf. Traveling salesman problem merupakan suatu permasalahan di mana seseorang salesman harus mengunjungi semua kota di mana setiap kotanya hanya dikunjungi sekali. Dan dia harus mulai dari dan kembali ke kota asal. Contohnya, seorang salesman ingin menawarkan produknya gitu di kota A, B, C, D, E. Dan dia harus melewati kota itu hanya sekali, tidak bisa melewati 2 kali gitu. Dan dia harus kembali ke titik A tanpa melewati kota sebanyak 2 kali. Kemudian planaritas graf, yaitu sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar atau map atau peta. Sedangkan non-planar graf adalah graf yang tidak data digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak bersilangan. Sirkuit dan lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Artinya, simpul awal atau simpul asal bisa menjadi simpul asal dan juga simpul akhir. Graf yang memiliki simpul Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan dalam semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Pewarnaan simpul graf bilangan kromatik. Pewarnaan graf adalah metode khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini yaitu memberikan warna pada titik-titik batas tertentu. Pewarnaan simpul adalah anggota warna pada simpul dalam graf hingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Jadi fungsinya pewarnaan graf ini untuk membedakan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik-titik pada suatu graf. Sekian, terima kasih. Like bila Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Kritik dan saran bisa silahkan ditulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.